Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari karya Karsa dari tulisannya MC Diktanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Para Penjaga Makam. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bapak adalah seorang penjaga makam. Dia bekerja di sana setelah di PHK dari tempatnya bekerja. Semuanya baik-baik saja hingga di tahun ke-6. Semuanya berubah. Bapak pulang. Terdengar dari arah pintu seorang pria datang sambil membawa sebuah kresek makanan untuk sarapan. 2 bungkus nasi kuning dengan beberapa gorengan yang menggugah selera. Aku yang pada saat itu sedang bersiap-siap sekolah, seketika berlari menghampirinya dengan baju SMP yang aku kenakan. Aku langsung berlari ke pintu depan, menyambut bapak yang baru saja pulang dari tempat kerjanya di pagi itu. Sekilas bau tanah yang menyengat tercium olehku. Bau dari tanah yang mungkin baru dia gali kemarin malam. Bau tanah itu sangatlah menyengat, sebuah tanah basah yang menempel di bajunya sehingga bajunya nampak lepek dan kotor pada saat itu. "Bawa ke ruang tengah ya Jal, sekalian bawakan piring dan juga gelas untuk kita sarapan," ucap bapak sambil tersenyum padaku. Aku menerima kresek itu sambil mengangguk, membawanya ke ruang tengah dan berlari ke dapur untuk mengambil piring dan gelas untuk aku siapkan di ruang tengah. Sedangkan bapak kini dihampiri oleh ibu. Dia datang dari dapur dan menyambutnya di pagi itu. Terdengar pula sebuah obrolan kecil di antara mereka. Raut wajah bapak yang awalnya tersenyum ketika melihatku seketika berubah menjadi sebuah wajah yang sangat lelah. Dia seperti mengeluh di depan ibu di pagi itu. "Ada yang meninggal lagi ya?" tanya ibu sambil melihat baju bapak yang lusuh dengan banyak sekali tanah merah yang menempel di bajunya. Bapak hanya menghela nafas ketika ibu bertanya seperti itu. Sebelum akhirnya dia menjawab sambil sedikit mengeluh. "Iya Bu, sudah hampir 1 minggu ini ada terus yang meninggal di sana. Sehingga setiap malam pasti harus menggali tanah untuk mereka. Entah mengapa suasana di sana pun berubah Bu. Bahkan kini yang kerja pun tinggal berempat setelah si Iki meninggal 3 bulan yang lalu." Ibu yang mendengar itu hanya tersenyum. Dia mengusap-ngusap punggung suaminya dan berkata bahwa ibu sangat berterima kasih atas apa yang bapak lakukan. Meskipun pekerjaannya berat dan mungkin tidak banyak orang mau untuk pekerjaan ini, tapi bapak yang setahun yang lalu di PHK dari pabrik tempat dia bekerja, kini menerima pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan pengganti agar keluarga tidak kelaparan. Ibu hanya bisa menyemangati bapak di sana. Dia berkata bahwa bapak adalah sosok yang diandalkan oleh keluarga. Bahkan ibu berjanji untuk memijatnya setelah mandi dan sarapan bersama denganku di ruang tengah. Bapak yang awalnya murung dan gelisah kini mulai sedikit tersenyum atas apa yang ibu katakan. Ibu memang selalu mempunyai cara agar bapak kembali bersemangat. Sehingga selelah apapun bapak ketika pulang, dia pasti kembali tersenyum dan bersemangat sebelum nantinya dia akan pergi lagi untuk bekerja di keesokan harinya. Ibu akhirnya menyuruh bapak untuk mandi dan bergabung di tengah rumah untuk sarapan sebelum akhirnya bapak akan kembali beristirahat ketika aku berangkat sekolah. Ibu pun kembali ke ruang tengah. Di sana sudah ada aku yang duduk di depan TV sambil merapikan seragam yang aku pakai. Aku sempat bertanya atas apa yang ibu bicarakan dengan bapak. Namun ibu hanya menjawabnya dengan senyuman dan menyuruhku memakan nasi kuning dan beberapa gorengan terlebih dahulu agar aku tidak telat pergi ke sekolah di pagi itu. Dalam seminggu aku hanya sehari bertemu dengan bapak, seperti hari ini ketika dia sedang libur dan berada di rumah sebelum akhirnya akan pergi lagi besok untuk bekerja. Pekerjaan yang membuat bapak harus berjaga setiap hari selama 24 jam.
membuat dirinya harus terus-terusan berjaga tanpa henti di tempat itu. Sebuah tempat yang letaknya tidak jauh dari rumahku. Tepatnya di sebuah pemakaman elit yang ada di ujung bukit. Sebuah tempat yang menjadi rumah terakhir bagi orang-orang kaya yang ada di kota ini. Sebuah pemakaman yang mahal, satu liang lahatnya saja sama dengan harga rumahku yang sederhana ini. Sehingga wajar tempat itu butuh pekerja. Para pekerja yang mengurus pemakaman yang luas itu, ada yang menjadi tukang bersih-bersih, ada pula yang menjadi tukang gali makam seperti bapak, ada pula yang menjadi security. Tidak semua orang bisa memasuki pemakaman itu dengan mudah. Pagar tembok yang tebal dengan tinggi 3 meter mengelilingi pemakaman itu, sehingga orang luar tidak pernah tahu di dalamnya seperti apa. Belum lagi ada beberapa kamera pengawas yang menempel di setiap sudut pemakaman, yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik pengunjung yang akan berziarah ke dalam pemakaman itu. Fasilitas di pemakaman itu pun sangatlah lengkap. Ada ruangan dan mes pegawai yang dipakai oleh bapak untuk beristirahat di sana. Lalu ada ruang CCTV, ruang pemandian mayat, juga ada ruang kremasi bagi para keluarga yang ingin memakamkan jasad keluarga mereka dengan cara kremasi. Aku sendiri belum pernah masuk ke dalamnya karena pemakaman itu tertutup bagi siapapun. Hanya keluarga dari orang-orang yang dimakamkan di sini yang boleh masuk ke dalam. Mereka akan dicek di pintu depan, lalu disamakan dengan data keluarga yang ada di sana, sebelum akhirnya bisa masuk ke dalam pemakaman sesuai jadwal ziarah yang sudah ditentukan. Selain itu, tidak ada satupun manusia yang diperbolehkan dengan alasan apapun, termasuk para keluarga pekerja yang ingin membawa makanan untuk mereka. Makanan yang kita bawa hanya akan sampai di gerbang. Kita hanya menunggu mereka membukakan gerbang, dan security akan mengambil makanan itu dan menutup kembali gerbang tersebut dengan rapat. Aku hanya bisa melihat pemakaman mewah itu dari gerbang saja, tanpa pernah masuk ke dalamnya selama bapak bekerja di sana. Pemakaman itu memang belum sepenuhnya penuh. Ada beberapa tempat yang masih berupa tanah kosong dengan ilalang yang tinggi di belakangnya. Pemilik pemakaman membeli satu bukit itu dengan harga yang mahal, dan semuanya tertutup oleh tembok tebal, meskipun hanya sebagian kecil saja yang sudah berbentuk pemakaman. Bapak akan membuka lahan setiap kali ada yang meninggal di sana, sehingga hampir sebagian pemakaman itu masih berupa rerumputan dan pepohonan yang menjulang tinggi hingga ke ujung bukit. Bapak sebenarnya enggan untuk bekerja seperti ini. Beberapa kali dia bercerita kepada ibu tentang apa yang terjadi ketika sedang bekerja di pemakaman tersebut. Ya, namanya juga pemakaman, pasti ada hal-hal ganjil yang sering muncul. Jadi sabar aja ya, nanti juga terbiasa. Jawab ibu sambil menyemangati bapak ketika dia mengeluh atas apa yang dia kerjakan, atau ketika dia menemukan sesuatu yang ganjil selama dia bekerja. Pemakaman tempat bapak bekerja memang sedikit berbeda dengan pemakaman umum yang biasa kita lihat di sekitar kita. Terkadang orang-orang kaya itu sering meminta sesuatu yang tidak masuk di akal, seperti membuatkan batu nisan dengan ukuran tubuh mayat yang sedang dikubur di dalamnya. Atau mungkin mereka harus melakukan hal yang lain menurut kepercayaan keluarganya, yang mau tidak mau harus dikerjakan oleh seluruh pegawai yang berjaga di sana. Bahkan ada pula yang harus dipasangi solar panel agar pemakamannya terang benderang di setiap malamnya. Keluarganya berkata bahwa orang yang dikubur di sana tidak suka dengan kegelapan, sehingga makamnya pun harus terang benderang dan lampunya harus dicek di setiap malamnya. Permintaan yang aneh-aneh itu selalu muncul dari pihak keluarga yang ditinggalkan, dan mereka sebagai pekerja harus melakukannya karena mereka dibayar untuk hal tersebut. Bapak, meskipun mengeluh akan pekerjaannya sekarang, tapi masih bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Membuatnya harus bisa bertahan, apalagi umurnya yang masih tidak muda lagi, membuat dirinya tidak bisa melamar kembali di pabrik setelah di PHK oleh pekerjaannya yang lama. Semakin lama bapak bekerja, semakin banyak kejanggalan dan hal aneh yang dia rasakan. Dan itu membuatnya khawatir akan pekerjaannya. Karena ini bukan tentang mereka yang dikuburkan di sana, namun ini tentang pemakaman itu yang membuat dirinya harus melakukan sesuatu di tempat itu agar dirinya tidak celaka. Tahun demi tahun akhirnya terlewati dengan sangat cepat. Tidak terasa sudah 6 tahun bapak bekerja di sana. Bahkan dirinya sudah menjadi kepala dari semua pekerja yang ada di pemakaman itu.
Aku yang saat ini sudah berumur 20 tahun, tepatnya 1 tahun setelah kelulusanku dari SMA, kini sedang sibuk membantu ibu berjualan makanan-makanan kecil di depan rumah. Banyak sekali orang yang datang dan pergi ketika bapak bekerja di sana. Dan hanya bapak satu-satunya orang yang bertahan bekerja di pemakaman mewah itu hingga hari ini. Kini bapak sudah menguasai semua pekerjaan yang ada di sana. Dia mengajarkan segala hal kepada orang-orang baru yang bekerja di pemakaman itu. Dimulai dari cara menggali makam, lalu memberikan list atas apa yang harus dia lakukan ketika sedang bekerja. Bahkan mengatur si pegawai yang sedang bekerja di sana. Bahkan membantu berkomunikasi dengan keluarga yang dimakamkan di sana. Semuanya terasa normal sekarang. Bahkan mungkin bapak sudah mulai menyukai pekerjaannya itu, karena dia kini nampak jarang mengeluh ketika pulang. Bahkan malah dia seringkali tersenyum ketika bercerita kepada ibu atas apa yang sedang dia kerjakan. Hingga tepat di tahun ke-7, tepatnya di awal bulan Februari, semuanya tiba-tiba berubah. Aku yang pada saat itu masih tertidur pulas di dalam kamarku, tiba-tiba dikejutkan oleh suara gaduh yang ada di ruang tengah. Banyak orang yang berlarian ke sana kemari, diiringi oleh isak tangis yang terdengar jelas olehku yang ada di dalam kamar. Seketika aku pun langsung terbangun, mencoba berlari ke ruangan tengah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tepat ketika aku keluar kamar, langkahku tiba-tiba terhenti. Aku melihat pemandangan yang tidak biasa di sana. Ibuku menangis terseduh-seduh. Di depan sebuah tubuh yang tidak bernyawa, tubuhnya tertutup oleh kain putih yang nampak kotor dengan tanah dan bercak darah merah yang menutupi seluruh tubuhnya. Tetangga dekat rumah yang ada di dekat ibu terlihat sibuk menenangkan ibu yang menangis terseduh-seduh pada saat itu. Ada apa sebenarnya ini? Apa yang terjadi? Aku bergumam seakan tidak percaya atas apa yang aku lihat. Aku bahkan berpikir bahwa ini adalah sebuah mimpi karena aku belum bisa menerima yang aku lihat di pagi itu. Aku seketika mendekat perlahan ke ruang tengah, mencoba mencari tahu apa yang terjadi di sana. Ibuku seketika melihatku ketika aku berjalan mendekat kepadanya. Wajahnya yang menangis dengan air mata yang mengalir deras sehingga menetes ke lantai kini terlihat jelas olehku. Seketika ibu langsung berdiri. Dia berlari ke arahku dan memelukku pada saat itu. Tangisannya semakin menjadi-jadi ketika dia melihatku yang masih kebingungan pada saat itu. Aku langsung dipeluk olehnya. Tangisnya kini terdengar keras karena dia menangis tepat di dekat dengan telingaku. Dia hanya berkata dengan mulutnya yang bergetar sambil menangis ketika dia memelukku pada saat itu. "Bapak nak, Bapak." Seketika aku baru sadar bahwa itu adalah bapak yang kini sudah tidak bernyawa di sana. Namun aku masih belum mempercayai sepenuhnya hingga aku melepaskan pelukan ibuku dan berjalan mendekati tubuh yang kaku itu. Kain putih yang nampak kotor dengan bercak darah yang menempel di sana, aku buka secara perlahan. Terlihat sosok wajah yang nampak hancur dan tidak berbentuk terlihat olehku pada saat itu. Kerangka wajahnya seperti dihantam oleh benda keras, sehingga hidung, mata sebelah kanan dan pipi kirinya terlihat rata. Darah merah yang kental terlihat muncul di berbagai titik di wajahnya, di mata, di hidung bahkan di mulut. Apalagi satu matanya terlihat hancur karena benda keras yang menimpa wajahnya, sehingga wajahnya benar-benar tidak bisa dikenali lagi. Aku sedikit mual ketika melihat wajah bapak yang seperti itu. Entah apa yang terjadi dengan dirinya, sehingga dia meninggal dengan cara yang menyakitkan. Namun ibu yang pada saat itu melihatku langsung mendekat dan menutup kembali kain putih itu sambil berkata, "Bapak mengalami kecelakaan kerja. Dia tertimpa batu nisan ketika sedang menggali makam sehingga mengenai wajahnya." Jawaban yang aku dengar itu secara tidak sadar meneteskan air mata yang dari tadi aku tahan. Aku tidak menyangka bahwa bapak meninggal ketika dirinya sedang bekerja di sana. Suasana pagi yang awalnya bersemangat kini menjadi penuh akan kesedihan. Sinar matahari pagi yang hangat tampaknya tidak bisa mengobati perasaan sedih atas apa yang aku rasakan pada saat itu. Bahkan hingga saat ini, ketika aku berada di pemakaman umum yang letaknya tidak jauh dari rumah, aku hanya bisa berdiri di depan liang kubur bapak dan melihat jasadnya diturunkan secara perlahan di sana.
Aku masih belum mengetahui kenapa Bapak bisa seperti ini. Aku hanya mendengar bahwa di subuh itu, para pegawai Bapak datang ke rumah sambil membawa jasad Bapak yang tidak bernyawa lagi. Namun mereka tiba-tiba pergi kembali dan berkata bahwa mereka masih harus menjaga pemakaman mewah itu yang tidak boleh mereka tinggalkan. Mereka hanya berkata bahwa mereka akan berbicara tentang apa yang terjadi dengan Bapak bersama pemilik pemakaman yang akan datang ke rumah untuk berbelasungkawa atas apa yang terjadi di dalam pemakaman mewah itu. Yang sabar ya Jal, meskipun sekarang tinggal kamu dan ibumu di rumah, semua tanggung jawab bapakmu secara tidak langsung akan dibebankan kepadamu sekarang. Semoga kamu kuat akan hal ini, karena aku tahu bapak itu orang yang baik. Dia bisa berkorban seperti ini demi keluarga yang disayanginya. Banyak warga yang menasehatiku pada hari itu. Mereka tahu siapa bapak. Mereka juga tahu tentang keluarga kita. Bahkan ibu yang ikut menyaksikan keluarga bapak terlihat dikerumuni oleh para tetangga dekat rumah. Mereka terus-menerus menyemangati ibu agar ibu tidak sedih atas apa yang terjadi. Pemakaman bapak di hari itu adalah pemakaman yang menyesakkan dada. Aku yang tidak terbiasa dengan pemandangan ini rupanya memberikan dampak yang berbeda di kehidupanku ke depannya. Karena hal ini adalah awal dari apa yang akan aku lakukan. Tepatnya, beberapa hari setelah bapak meninggal, akhirnya aku memulai cerita ini. Cerita tentang penjaga makam dan sesuatu di dalamnya yang membuatku mengerti kenapa bapak bisa menjadi seperti itu di akhir hayatnya. Tepat beberapa hari setelah bapak dimakamkan, tiba-tiba aku dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang yang datang ke rumahku di hari itu. Nampak seseorang turun dengan baju jasnya yang mewah, jam tangan Rolex berwarna emas di tangannya, juga beberapa cincin emas dan berlian yang ada di jari-jarinya. Di belakangnya nampak beberapa orang yang ku kenal. Tepatnya 2 security yang sering aku temui ketika aku mengantarkan makanan kepada bapak ketika sedang bekerja di sana. Dia datang bersama orang itu untuk menemui ibuku. Dia memperkenalkan diri sebagai pemilik pemakaman mewah itu bersamaan dengan 2 security yang ada di belakangnya. Perkenalkan, namaku Ferry. Aku adalah pemilik sekaligus pengurus dari pemakaman itu. Sebelumnya, mohon maaf atas apa yang terjadi dengan suami Anda. Aku selaku orang yang mewakili semua pegawai yang bekerja di sana, mengucapkan turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi. Ibu yang duduk di ruangan tengah dengan mereka bertiga hanya bisa terdiam sambil menunduk, tanpa bisa menjawab perkataan yang dikatakan oleh Pak Ferry itu. Sedangkan aku hanya bisa melihat mereka di dekat kamar dan mendengarkan obrolan mereka dari sana. Sungguh disayangkan, Bapak Asep adalah salah satu pegawai paling rajin. Aku mempercayakan dia untuk memimpin para pegawai yang ada di sana, mengurus semuanya dan menjadi orang kepercayaanku untuk mengurus pemakaman itu. Namun, Pak Ferry tiba-tiba terdiam. Dia melihat ke sekeliling ruangan dan melihat foto bapak yang sedang menempel di sana. Sebelum akhirnya dia melihat kembali ke arah ibu yang masih bersedih atas kejadian tersebut. Bapak Asep harus kehilangan nyawanya ketika dia sedang bekerja, dan aku sangat meminta maaf akan hal itu. Sehingga aku memberikan ini sebagai ucapan belasungkawa atas apa yang terjadi. Pak Ferry tiba-tiba mengeluarkan sebuah amplop dari dalam jasnya. Lalu dia meletakkan amplop itu tepat di depan ibu. Setelah itu dia kembali berkata, karena ketika dia menyodorkan amplop itu, dia melihatku yang duduk di depan kamar sambil mendengarkan apa yang sedang mereka bicarakan. Aku juga mengetahui bahwa Ijal sekarang posisinya sedang tidak bekerja. Aku juga berencana akan merekrutnya untuk mengganti bapak yang sebelumnya bekerja di sana. Aku percaya dengan Bapak Asep, juga dengan keluarganya, sehingga aku yakin Ijal juga bisa dipercaya untuk bekerja di sana menggantikan beliau yang sudah tiada. Aku harap Ijal bisa ikut bekerja juga di sana, karena aku membutuhkan orang-orang seperti Bapak Asep untuk bekerja di sana, dan Ijal adalah orang yang cocok untuk pekerjaan itu. Tidak ada yang diucapkan oleh ibu. Dia hanya mengangguk sambil sedikit menangis. Bahkan amplop yang diberikan oleh Pak Ferry tidak dia terima dan hanya didiamkan begitu saja di depannya. Aku tahu rasa sedihnya ibu seperti apa, dan mungkin saja Pak Ferry juga tahu akan hal itu, sehingga dia kembali mengambil sesuatu di sakunya dan mengeluarkan sebuah kartu nama.
yang dia simpan di atas amplop yang ada di depan ibu. Seperti tidak ingin berlama-lama di rumah, dia akhirnya menundukkan kepalanya secara perlahan. Lalu tidak lama dia berdiri dan mendekatiku yang masih duduk di dekat pintu. Aku pun berdiri untuk menyambutnya. Dia mengangkat tangannya dan menepuk pundakku pada saat itu. Aku harap kamu menerima tawaran yang aku tawarkan kepada ibumu. Memang pekerjaan ini sulit dan jarang sekali ada yang mau akan pekerjaan ini. Tapi aku yakin dengan pabrik-pabrik yang ada di kota ini, upah yang akan kamu terima lebih banyak dari tempat itu. Sehingga kamu tidak perlu khawatir lagi akan keberlangsungan keluargamu kelak. Pak Ferry nampak tersenyum. Seketika dia membalikan badannya dan memanggil salah satu security yang menemaninya pada saat itu. Ini adalah Jajang. Dia adalah security yang bekerja bersama bapakmu. Kalau kamu tertarik, kamu bisa menghubungiku di sana dan aku akan menyuruh Jajang untuk menjemputmu di rumah, sekaligus menjelaskan apa yang mesti kamu kerjakan di sana. Security yang bernama Jajang hanya mengangguk di depanku. Dia juga tersenyum kepadaku sambil mengangguk beberapa kali pada saat itu. Tidak lama kemudian Pak Ferry mengambil sesuatu di sakunya. Lalu tangan yang satunya memegang tanganku dan mengangkatnya. Buat jajan, katanya sambil memberikan 3 lembar uang berwarna merah ke tanganku. Anggap aja itu uang makanmu sebelum kamu nanti bekerja untuk menggantikan bapakmu ya. Pak Ferry tersenyum ketika mengatakan hal itu. Tidak lama kemudian dia pun berbalik dan meninggalkan aku yang masih berdiri di sana. Pak Ferry pamit sambil membungkukkan badannya kembali ke arahku dan ke arah ibu. Lalu tidak lama dia keluar rumah dan meninggalkan berdua di sana. Aku hanya bisa diam, memikirkan apa yang Pak Ferry tawarkan. Apakah aku harus menerimanya atau aku harus tetap membantu ibu berjualan di depan rumah selepas bapak tidak ada? Hal itu menjadi hal yang aku pikirkan selama berhari-hari karena berbagai pertimbangan akan kehidupan keluarga kita ke depannya. Hingga tepat 1 minggu setelah kedatangan Pak Ferry, aku akhirnya memutuskan apa yang harus aku lakukan. Apalagi setelah berdiskusi dengan ibu akan hal ini, dan akhirnya aku memutuskan untuk menerima pekerjaan. Sebuah pekerjaan yang dulu dilakukan oleh bapak sebagai penjaga pemakaman mewah yang berada di atas bukit itu. Hari pun berganti. Terlihat dari kejauhan tembok-tembok tinggi dan tebal setinggi beberapa meter membentang dan mengelilingi bukit terlihat oleh kedua mataku. Aku yang pada saat itu dijemput oleh Jajang memakai motor dinasnya, akhirnya membawaku untuk masuk ke dalam pemakaman mewah itu dan mulai bekerja di sana. Sepanjang jalan Jajang berkata bahwa bapak adalah orang yang baik. Sebagai seorang kepala dari penjaga pemakaman mewah itu, dia seringkali membantu para pegawai apabila merasa kesusahan. Tidak jarang bapak juga seringkali menggantikan para pekerja di waktu-waktu tertentu dan membiarkan pekerja itu untuk beristirahat di dalam mes yang ada di area pemakaman. Bapak itu baik. Sering banget aku disuruh olehnya untuk tidur di mes dan membiarkan dia berjaga sendirian di ruang CCTV di malam-malam tertentu. Padahal dia tidak perlu melakukan hal itu, kata Pak Jajang sambil fokus dengan jalanan yang ada di depannya. Lalu bapak juga terkadang membantu menggali makam, sampai si Dayat kayak nggak kerja karena bapakmu yang menggalikan makam untuknya. Bapakmu itu bekerja dari penggali makam, lalu naik jabatan jadi security, dan naik jadi kepala penjaga makam. Beliau sangat mahir melakukan apapun di dalam sana, sehingga para pegawai merasa sedih ketika dia mengalami musibah yang seharusnya tidak terjadi di hari itu. Bahkan Dayat juga sampai gak mau kerja lagi atas kejadian itu. Bahkan dia akhirnya pulang dan tidak bekerja lagi karena merasa bersalah sebagai penggali makam. Apalagi setelah membiarkan bapakmu menggali makam dan berakhir dengan kehilangan nyawa. Butuh waktu sekitar 1 jam hingga aku akhirnya sampai di pemakaman mewah tersebut. Jajang bercerita sepanjang jalan tentang bapak dan kebaikannya ketika dia sedang bekerja di sana. Hingga tidak terasa aku akhirnya sampai di tempat ini. Tempat yang menjadi sebuah tempat untukku bekerja untuk menggantikan bapak. Sebuah gapura besar dengan tulisan Pemakaman Bukit Indah terlihat jelas olehku sekarang. Dengan balutan warna kuning emas yang mengkilat, membuatnya terlihat mewah dan tidak seperti pemakaman umum yang ada di sekitar rumah. Pemakaman itu benar-benar pemakaman mewah yang dikhususkan untuk orang kaya.
yang harga makamnya saja sangatlah mahal dengan segala fasilitas di dalamnya. Jajang memarkirkan motornya di pos security. Di sana terlihat salah satu security yang sudah berdiri menyambutku dengan Jajang. Namun wajahnya nampak berbeda, seperti tidak senang ketika aku datang ke sana. Wajahnya hanya menatapku tanpa sekalipun tersenyum ketika aku menyalaminya pada saat itu. Sedangkan Jajang, dia hanya menepuk pundakku dan mengenalkan security itu kepadaku yang berdiri di depan pos. Ini Wawan, dia adalah security yang jaga bersamaku. Aku dan dia berjaga bergantian di pos depan. Kalau misalkan malam hari, kita bergantian berjaga di ruang CCTV yang ada di dalam. Aku hanya mengangguk dan mengangkat tanganku sambil memperkenalkan diriku. Iya Pak Wawan, aku Ijal, anak dari Bapak. Bapak Acep, udah tahu aku, kamu pasti anak dari orang itu. Kamu gak lihat kalau aku ada ketika kita berdua mengantarkan Pak Ferry ke rumahmu? Jadi gak usah mengenalkan dirimu, aku sudah tahu. Wawan tiba-tiba berkata hal itu kepadaku dengan nada yang meninggi. Entah kenapa dia berkata seperti itu. Matanya melotot tajam melihatku dari ujung kepala hingga ujung kaki, seperti memperhatikanku dengan suatu kebencian yang dia pendam pada dirinya. Aku hanya bisa terdiam mendengar dirinya yang tiba-tiba marah atas apa yang aku katakan. Entah ada masalah apa pada dirinya ketika sedang melihatku. Namun aku bisa dengan jelas bagaimana raut wajahnya yang menatapku tajam dengan sebuah pentungan kecil yang dia angkat dan dikibaskan secara perlahan di depannya. Jajang yang melihatku diperlakukan seperti itu tiba-tiba mendekat dan menepuk Wawan secara perlahan sambil berkata, "Sudah, itu urusanmu dengan Pak Asep, tidak ada hubungannya dengan anaknya. Dia tidak tahu apapun, jadi jangan seperti itu sifatmu." Wawan yang mendengar hal itu dari Jajang langsung menghela nafasnya. Lalu tidak lama dia langsung terdiam dan menggerutu sembari berjalan kembali ke dalam pos security yang ada di depannya. Sedangkan Jajang dia kembali tersenyum kepadaku dan kembali mengajakku untuk masuk ke dalam. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Memang dia sifatnya sudah seperti itu. Yang pasti nanti baik-baik saja kerja di sini. Karena selain kamu, ada orang lain lagi yang bekerja di sini. Bahkan umurnya sama sepertimu dan sekarang sudah mulai bekerja di dalam." Jajang mencoba menenangkanku yang masih kaget atas perlakuan Wawan tadi. Dia kembali menepuk pundakku dan mengajakku ke dalam. Jujur, baru kali ini aku masuk ke pemakaman mewah ini, sebuah pemakaman yang dikhususkan untuk orang-orang kaya yang tertutup dari luar. Sebuah pemakaman eksklusif yang tidak bisa sembarangan orang bisa masuk ke dalamnya. Aku begitu tertegun ketika aku melangkah ke dalam gerbang. Terlihat batu-batu nisan yang berjejer rapi hingga ke ujung. Rumput-rumputnya seperti dirawat dengan baik. Bahkan ada beberapa batu nisan yang memiliki ukiran yang berbeda. Ada yang berbentuk burung, ada yang berbentuk simbol agama yang mereka anut. Ada pula yang berbentuk patung wanita yang berdiri di dekat batu nisan tersebut. Aku juga melihat beberapa tempat duduk yang ada di dekat makam-makam yang ada di sana, seperti dikhususkan untuk para peziarah yang datang dan berkunjung kepada keluarganya yang bersemayam di tempat ini. Pemandangan yang benar-benar berbeda dengan komplek pemakaman umum yang aku kenal, yang isinya berupa lahan kosong yang berdebu dengan banyak sekali makam yang nampak tidak terawat. Bahkan ada beberapa yang sudah rusak karena usia. Aku yakin orang-orang yang dimakamkan di sini bukanlah orang yang sembarangan. Apalagi ketika aku membaca nama-nama orang yang sudah tiada di sana, yang ditulis dengan gelar yang berjejer di belakang nama mereka. "Kenapa melamun? Ingat, di sini jangan melamun, ntar kesurupan," kata Jajang yang tiba-tiba menepukku karena aku terdiam melihat pemakaman ini. Aku yang tersadarkan hanya tersenyum. Aku tidak bisa berkata-kata atas apa yang sedang aku lihat sekarang. Sangat wajar untuk orang-orang seperti kita berekspresi sepertimu ketika pertama kali masuk ke sini. Aku juga sama kok ketika dulu pertama kali bekerja dan diantar oleh bapakmu. Di sini memang berbeda, Jal. Beda dengan pemakaman umum yang kita kenal. Apalagi kamu akan semakin tercengang apabila kamu sudah mengetahui semuanya yang ada di dalam sini. Jajang kembali mengajakku masuk lebih dalam ke area pemakaman. Area pemakaman ini terbagi beberapa area sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh pemilik pemakaman. Semakin ke atas bukit, maka harganya semakin mahal dengan fasilitas yang semakin mewah.
Terlihat banyak sekali keluarga dari orang-orang yang dimakamkan di sini yang datang dan berkunjung ke tempat ini. Mereka berkerumun di beberapa tempat untuk berziarah ataupun sekedar duduk dan menatap anggota keluarganya yang sudah tenang di tempat ini. Bukit yang luas serta pemandangan yang indah dari atas sana membuat orang-orang kaya ingin membeli sebuah tanah berukuran 2 kali 1 meter ini untuk akhir hayatnya. Meskipun aku masih belum mengerti kenapa mereka ingin membelinya, karena semua fasilitas yang ada tidak bisa mereka nikmati apabila tubuh ini sudah tidak bernyawa. Jajang yang berjalan di depanku kini mulai menjelaskan tentang tempat ini secara terperinci. Dimulai dari area-area di pemakaman yang terbagi-bagi, lalu dia juga menjelaskan tentang beberapa tempat yang mesti aku awasi ketika sedang bekerja di tempat ini. Hal pertama yang dia jelaskan adalah sebuah ruangan yang kini sedang aku datangi. Sebuah ruangan yang letaknya ada di puncak bukit yang dikelilingi oleh makam-makam yang paling mahal yang ada di sekelilingnya. Itu adalah sebuah ruangan CCTV, di mana di sana adalah tempat bagi para security dan para pekerja yang sedang berjaga makam untuk mengawasi semua area yang ada di pemakaman ini di malam hari. Bagi yang tidak tahu, terkadang para keluarga yang ingin memakamkan keluarganya yang sudah tiada, ada beberapa yang memakamkan jasadnya beserta harta benda yang berharga di dalamnya. Jadi wajar ruangan CCTV ini sangatlah diperlukan, karena ada ketakutan dari para keluarga yang makamnya digali dan perhiasannya dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini adalah ruangan CCTV. Kamu sewaktu-waktu akan bertugas jaga di sini pada malam hari, mengawasi pemakaman ketika malam dari ruangan ini. Kamu gak perlu keluar dan tidur di dalam mes, karena di sini sudah dilengkapi oleh kasur, juga sebuah kulkas kecil dan kompor untuk memasak, serta sebuah kamar mandi agar kamu gak keluar dari ruangan ini. Tugasmu nanti hanyalah mengawasi saja pemakaman ini. Ya meskipun tugasmu hanya mengawasi, tapi kalau ada apa-apa, kamu harus keluar dan mengecek apa yang ada di luar. Meskipun ya itu sangat jarang terjadi sih, karena ya siapa sih yang datang ke makam malam-malam kecuali hantu. Jajang sedikit tersenyum ketika berkata seperti itu. Sedangkan aku kembali terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa atas apa yang dia katakan. Ah, kamu itu mirip sekali seperti bapakmu. Gak bisa dipercandain, kata Jajang yang kembali menepukku untuk mengajakku keluar dari ruangan CCTV itu. Dia kembali mengajakku berjalan ke arah kiri, ke sebuah bangunan yang tidak jauh dari tempat itu. Sebuah bangunan yang tertutup dan tidak ada jendela sama sekali. Entah apa bangunan itu berbentuk seperti itu, namun Jajang dengan santainya membuka bangunan itu dan mengajakku masuk ke dalamnya. Nah, ini adalah mes kita. Di dalamnya ada beberapa kamar, salah satunya kamar yang akan kamu tempati kelak. Di dalamnya ya seperti biasalah, ada kasur, lemari, juga ada dapur tuh di ujung untuk kamu makan. Karena pemilik pemakaman sudah mempersiapkan bahan makanan untuk kita masak selama kita kerja di sini. Jajang kembali menjelaskan tentang bangunan itu. Bangunan tanpa jendela ini rupanya adalah mes pegawai yang menjadi tempat tinggalku selama bekerja di pemakaman ini. Namun aku masih penasaran kenapa bangunan ini tidak ada jendelanya. Pak, punten, kenapa bangunan ini nggak ada jendelanya ya? Jajang kembali tersenyum. Dia hanya mengangkat salah satu tangannya ke arah bahu, lalu berkata kembali padaku. Dulu bangunan ini ada jendelanya, Jal. Namun bapakmu yang merubah bangunan ini jadi nggak berjendela setahun yang lalu. Ya awalnya sih kita tidak mengerti kenapa dia ingin merubah bangunan ini. Bahkan dia sampai berbicara kepada pemilik pemakaman ini. Tapi ketika aku mendengar sebuah cerita dari mantan pekerja yang dulu bersama bapakmu, dia berkata bahwa dia ketakutan apabila di tempat tidurnya ada jendela, karena seringkali penghuni pemakaman muncul dan mengetuk jendela untuk meminta sesuatu kepadanya. Apalagi dulu bapakmu dan temannya itu masih berupa penggali makam. Jadi wajar mereka berdua didatangi yang begituan. Ya wajar lah, Jal. Kita kerja di antara orang-orang yang sudah meninggal. Jadi bapakmu berinisiatif untuk menutup semua jendela bangunan ini. Dan hanya pintu ini satu-satunya jalan masuk dan keluar dari bangunan ini. Tapi tiba-tiba aku memotong perkataan Jajang pada saat itu. Ketika jendelanya ditutup, apakah masih sering ada yang mengetuk-ngetuk? Jajang terdiam sebentar. Dia seperti mengingat-ingat kembali atas apa yang aku tanyakan.
Ada sih, paling ngetuk-ngetuk pintu doang. Tapi ya udahlah, abaikan saja. Tontar juga kamu terbiasa kok. Kata Jajang tanpa ada sedikit pun rasa takut yang dia katakan. Kalau kamu sudah mengerti, aku akan menjelaskan lagi tempat-tempat ini ya. Jadi, ayo keluar dulu. Yang pasti kamu akan menempati kamar yang ada di ujung itu. Kamar bekas bapakmu yang kini kosong. Jajang kembali mengajakku keluar dari mes tersebut. Dan dia mengajakku kembali ke ruangan CCTV yang letaknya tidak jauh dari mes yang menjadi tempat tinggal kita. Sebelum masuk ke ruangan CCTV, dia menunjuk 3 bangunan yang letaknya sedikit jauh. Letaknya ada di ujung sebelah kanan yang berbatasan langsung dengan tanah kosong yang belum dijadikan pemakaman, sehingga nampak sedikit tidak terawat dengan baik. Nah, di ujung sana itu adalah bangunan untuk kremasi mayat. Dan di sebelahnya itu adalah tempat pemandian mayat dan tempat para mayat disimpan sebelum nantinya dimakamkan. Ingat, kamu bekerja di sini pasti berhubungan dengan mayat. Jadi kamu harus tahu dan nanti belajar pula cara memandikan mayat dan mengkremasi mayat apabila keluarganya menginginkan. Karena di dalam ruangan kremasi itu ada pula ruangan untuk menyimpan abu-abu mayat yang sudah dibakar. Dan itu disewakan kepada para keluarga meskipun bentuknya seperti lemari kaca dengan nama-nama orang yang dikremasi di sana. Nah, bangunan yang paling kiri itu adalah gudang. Juga generator untuk menghidupi semua kelistrikan yang ada di sini apabila di sini mati lampu. Semua perlengkapan ada di sana. Nanti kamu masuk aja ke dalam sana dan ambil semua peralatan yang kamu perlukan. Karena gak mungkin kan kamu harus ke sana malam-malam. Mana bersebelahan dengan ruang mayat sama ruang kremasi kan? Jajang kembali bercanda atas apa yang dia ucapkan. Kata mayat, hantu, juga hal-hal yang berkaitan dengan gaib sepertinya sudah terbiasa dihadapi oleh dirinya, sehingga dia bisa setenang itu ketika membicarakan hal tersebut. Kita nggak perlu ke sana ya untuk mencari tahu bagaimana di dalamnya, soalnya jauh, kata Jajang sambil mengajakku kembali masuk ke dalam ruangan CCTV. Aku yang ada di belakangnya hanya mengangguk dan mengikuti dirinya kembali masuk ke dalam ruangan CCTV itu. Nah, kenapa kita nggak perlu ke sana? Tanya Jajang, yang kini terlihat duduk di kursi dengan layar CCTV yang ada di depannya. Karena kita bisa melihatnya dari sini. Tuh, lihat kan? Kelihatan tuh ruangan kremasi di dalamnya. Jajang tiba-tiba mengklik tombol yang ada di dekat layar CCTV itu. Seketika layar yang ada di depannya berubah pemandangan pemakaman ini secara keseluruhan. Bahkan bangunan yang tadi dia jelaskan kini terlihat jelas olehku pada saat itu. Terlihat ruangan kremasi mayat yang nampak kosong di sana. Yang ada hanyalah sebuah pintu kecil yang dipakai untuk memasukkan mayat dan membakarnya di sana. Ruang kremasi itu nampak sedikit berantakan, tidak seperti pemakaman ini yang nampak rapi untuk dilihat oleh para keluarga. Mungkin karena gak ada keluarga yang ikut menyaksikan proses kremasi ini dari dekat, sehingga ruangan ini sedikit nampak tidak terawat. Jajang pun kembali memindahkan tombol CCTV yang ada di depannya. Seketika layar pun kembali berubah. Bahkan kali ini, layar yang aku lihat membuatku sedikit shock atas apa yang ada di sana. Karena aku melihat 2 mayat yang tergeletak begitu saja di sebuah kasur yang berjejer di sebuah ruangan. Sepertinya Jajang memindahkan kamera CCTV-nya ke kamar mayat yang ada di sebelah ruang kremasi pada saat itu. Seketika aku merinding. Mayat itu terbungkus kain kafan putih yang nampaknya belum dikubur sehingga hanya tergeletak begitu saja di dalam sana. Seperti ada yang aneh pada mayat itu. Jajang tiba-tiba berdiri dan membalikkan tubuhnya. Dia langsung berjalan keluar ruangan CCTV dengan tergesa-gesa sambil sedikit berteriak memanggil seseorang yang ada di luar. "Rey, Ari, di mana kamu?" Dia nampak tergesa-gesa, bahkan dia langsung membuka pintu ruangan CCTV dan keluar sambil memanggil temannya. Namun tidak lama dia berbalik ke arahku dan menyuruhku untuk menunggu di ruangan CCTV ini untuk sementara. Kamu tungguin di sini dulu. Aku mau manggil seseorang dulu," kata Jajang dengan nadanya yang cepat. Aku pun hanya mengangguk dan Jajang langsung membalikan badannya sambil kembali berteriak memanggil temannya itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.